Pak Ketua Umum MPP ISMI, Profesor Dr. Arif Satria, yang saya hormati para Wakil Ketua Umum, para pengurus MPP ISMI, Badan Otonom, dan Orwil, pengurus Orwil, yang saya hormati eh, Profesor Dr. Muhammad Zainuddin, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, para narasumber yang lain, Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, Prof. Acit Thohir, Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Bandung, Guru Besar Bidang Sejarah Kebudayaan Islam, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersamaan dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional yaitu pada tanggal 22 Oktober dan baru saja dilakukan peringatan dan sekaligus upacara Hari Santri Nasional. Ada yang bertepatan pada hari Ahad kemarin dan juga ada yang hari Senin tadi. Eh, Peringatan Hari Santri ini sebagai pertanda, sebagai monumen monumen nasional bahwa santri dan ulama memiliki kontribusi yang sangat besar dalam proses perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta proses pembentukan kelembagaan dan juga konstitusi dan dasar negara Pancasila. Nah, dengan berdasarkan keputusan Presiden bahwa Hari Santri ditetapkan sebagai hari nasional, ini juga menunjukkan apresiasi negara dan juga sekaligus pengakuan negara bahwa santri dan ulama memiliki kontribusi yang sangat besar dan kontribusi yang sangat besar dalam proses perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini juga sekaligus bahwa eh, para ulama dan santri itu memberi amanah terhadap proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga amanah tentang bagaimana bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga bagaimana amanah tugas mengisi eh, kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga bagaimana memelihara, mengisi, memelihara dan sekaligus juga menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan Hari Santri Nasional ini juga sekaligus menjadi momentum bahwa eh, pengakuan negara terhadap kontribusi dan peran santri dan ulama itu sangat besar. Santri dan ulama dalam perspektif kesantrian itu merepresentasikan seluruh komponen umat Islam sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia. Ini peringatan Hari Santri ini sekaligus mengingatkan kembali tentang amanah dan eh, amanah dari para santri, amanah dari para ulama, amanah dari umat Islam tentang bagaimana perjalanan kehidupan bangsa dan sekaligus bagaimana memelihara, membangun, mengisi dan memelihara dan serta mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia untuk masa sekarang dan juga sekaligus perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia ke depannya. Dan itu juga karena ISMI merupakan bagian dari organisasi umat Islam, organisasi eh, yang berada di dalam wilayah bangsa Indonesia dan juga sekaligus menjadi komitmen ISMI, komitmen pada dimensi kebangsaan, keislaman dan kebangsaan, maka ISMI juga perlu mengapresiasi tentang amanah perjuangan kaum santri dan ulama serta umat Islam Indonesia terhadap perjalanan kehidupan bangsa Indonesia ini. Eh, Webinar kita kali ini kita ingin
merekam kembali, merekonstruksi kembali tentang kontribusi dan sejarah serta amanah perjuangan santri dan ulama. Mudah-mudahan para narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Muhammad Zainuddin, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, dan juga Profesor Dr. Aceh Thohir bisa eh, memberikan pandangan, memberikan pencerahan, dan sekaligus masukan bagi ISMI bagaimana ISMI juga bisa memberikan pencerahan terhadap sejarah perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Saya kira itu saja yang bisa saya berikan. Dan sekaligus terima kasih kepada Profesor Zainuddin yang berkenan hadir untuk menjadi narasumber pada acara webinar ini, dan juga para narasumber yang lain. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa mengantarkan kepada kita sebagai keluarga besar ISMI untuk bisa meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada bangsa Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua Umum ICMI, yaitu Profesor Dr. Arif Satria, sekaligus membuka acara webinar nasional secara resmi. Kepada Prof. Arif, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor UIN Malang, Prof. Muhammad Zainuddin, yang saya hormati Prof. Najib, selaku Waketum ISMI, Pak Ajid, dan juga Pak Saiful Huda, selaku Ketua Komisi 10 DPR RI, dan para pengurus ISMI, baik Orwell maupun MPP, dan hadirin sekalian berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersilaturahmi pada acara rutin mingguan forum sharing session di ISMI untuk webinar dalam rangka terus melakukan refleksi dan juga melakukan langkah-langkah terkait dengan bagaimana ISMI harus punya kemampuan mengkonstruksi pemikiran untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini saya mohon izin tidak menampilkan kamera karena kebetulan sudah di perjalanan dari tadi peringatan Hari Santri di Tanjung Jabung Barat ya di Provinsi Jambi, sekaligus pelantikan Orda ISMI di sana. Dan tema hari ini adalah tema yang sangat relevan sekali terkait dengan perjalanan sejarah bangsa di mana kaum santri punya andil yang sangat-sangat dahsyat. Yang penting bagi kita adalah menggali spirit kaum santri pada masa lalu untuk kita kontekstualisasikan dalam kompleksitas dan tantangan hari ini, yang menurut saya ini penting untuk digali dan kemudian untuk dikembangkan. Karena saya yakin bahwa pejuang-pejuang kita zaman dulu adalah orang-orang yang memiliki grit ya, kegigihan yang luar biasa, diiringi sikap tanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga terus mengambil peran terdepan dalam rangka perjuangan. Itu adalah sebuah potret kontribusi dari kaum santri sekaligus sebagai potret ya keteladanan yang harus kita ambil pelajarannya sebagai sumber inspirasi bagi kita untuk mengembangkan spirit-spirit itu. Karena pada hakikatnya Islam itu adalah agama yang terus mendorong kemajuan, dan kita harus terus menggali nilai-nilai kemajuan yang ada dalam Islam untuk menjadi bahan kita untuk merespons tantangan perubahan. Jadi perubahan yang kita hadapi hari ini tentu berbeda dengan masa lalu. Nah, hari ini justru yang kita perlukan adalah juga sama, sikap tanggung jawab dan kemudian mengambil peran di depan dalam rangka untuk mengarahkan arah perubahan yang harus kita alami saat ini. Karena perubahan ini sangat cepat, ya, sangat luar biasa, dan kemampuan kita merespons dan mengarahkan perubahan ini sudah menjadi keniscayaan.
tentu pegangannya adalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang mendorong terus diaktualisasikan dan kemudian dalam bentuk karya-karya nyata. Jadi saya kira yang penting yang baru itu untuk bisa hadir dengan gagasan baru, langkah baru, karya baru, dan bukan hanya baru, tapi terbaru. Dan memerlukan kemampuan kita untuk keluar dari cara-cara yang konvensional. Kita harus hadir dengan cara berpikir baru, cara kerja baru, cara belajar baru untuk melakukan hal-hal di era kompleksitas ini. Moga-moga malam hari ini kemampuan kita untuk mengeksplor pengalaman kontekstualisasikan dalam tantangan hari ini bisa kita dapat melalui sharing dari Profesor Zainuddin, dari Mas Saiful Huda, Pak Ajit, ya, dan para bicara setelah forum lain. Dan alhamdulillah terima kasih para teman dari Orwell sebagian sudah hadir pada malam hari ini dan semoga nanti bisa menjadi bahan kita untuk kontribusi pada peran masing-masing Orwell dan masing-masing Orda di lapangan. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Arif atas sambutannya. Selanjutnya kita langsung ke acara webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk webinar pada malam hari ini. Untuk webinar pada malam hari ini, moderatornya akan dipimpin langsung oleh Prof. Armai Arif yang akan memimpin diskusi pada malam hari ini. Kepada Prof. Armai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indiah ya. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketum, Profesor Dr. Arif Satria, Pak Ketum, Profesor Muhammad Najib, kemudian para narasumber ada di sini yang sudah hadir dari tadi Profesor Dr. M. Zainuddin, yaitu Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, yang Malang. Kemudian Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, dan Profesor Dr. Ajit Thohir, MAG, Guru Besar Sejarah Islam Indonesia, Wakil Direktur Pakasjana UIN Gunung Jati, dan para waketum, sekretaris umum, dan pengurus lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, dan para peserta webinar yang kami hormati. Jadi tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Ketum maupun Waketum tentang webinar hari ini, yaitu menyangkut amanah santri dan ulama dalam perjuangan berdirinya NKRI. Nah, untuk mengingat waktu, karena para narasumber juga sudah hadir di hadapan kita di Zoom ini, baik kita persilakan saja, kita mulai dari urut 1 dan 2 dan 3 ya, karena di dalam undangan ini urut 1-nya adalah Bapak Profesor Dr. M. Zainuddin MA. Kita persilakan Pak Profesor Dr. M. Zainuddin MA. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum IJMI Prof. Dr. Arif Satria, kolega saya,
Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Prof. Najib, Muhammad Najib, juga kolega kami, alumni pesantren sama Pras Fahrul Ulum, pengurus IJMI yang lain. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, sudah hadir ya, Pak Saiful Huda? Pak Saiful Huda belum kayaknya. Belum, ya? Prof. Ajit sudah. Oh Prof. ya, Ajit. yang saya hormati Prof. Ajit Thohir. Yang saya hormati juga Prof. Armes selaku moderator. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pengurus IJMI yang telah menyelenggarakan diskusi rutin ya. Ini kebetulan momentumnya adalah Hari Santri, sehingga topiknya juga tentang santri, ulama dan amanah NKRI. Ya. Ini kebetulan saya juga bareng-bareng ini ada workshop untuk melakukan uji publik terkait dengan Sisdik NU. Jadi sekarang NU menyusun sistem pendidikan Nahdlatul Ulama, harapannya adalah dapat menjadi acuan bagi seluruh pimpinan pendidikan, baik itu jenjang RA sampai pada perguruan tinggi. Jadi ini saya menyempatkan waktu, nah ini juga sama-sama penting, amanah yang harus kita lakukan. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa sofistikasi sains dan teknologi di era Internet of Things ini serta budaya modern telah membuat banyak kalangan dan pemerintah khawatir akan berpengaruh fatal terhadap kehidupan manusia dan bahkan semua spesies yang ada di bumi ini. Ketika perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat semakin terasa dampaknya, maka tuntutan terhadap peran agama semakin besar, sementara kepergian ulama satu demi satu terus bertambah dan belum muncul penggantinya yang signifikan. Maka pada gilirannya tuntutan terhadap ulama pun tak kalah besarnya, sebab mereka sebagai penerus atau perjuangan Nabi yang disebut dengan warasatul anbiya, para pewaris para nabi. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting kehadiran ulama itu. Secara sosiologis, Bapak Ibu, predikat keulamaan itu memang lebih banyak disandangkan pada para kiai daripada para sarjana pada umumnya. Bahkan tidak sedikit para sarjana, meski mereka itu kompeten di bidang studi keislaman, namun mereka hampir tidak pernah menyandang gelar ini, kecuali sarjana yang berbasis pesantren. Ini sosiologis, yang sesungguhnya teman-teman di perguruan tinggi, apalagi yang kemudian background-nya itu Islamic Studies, nah ini juga tidak selalu menyandang gelar itu. Nah, hal itu mudah dipahami sebab sebutan ulama secara kultural itu sudah amat melekat dalam diri para kiai yang memiliki kontribusi besar dalam perjuangan bangsa, utamanya kiai yang ada di pesantren yang memiliki karisma dan kedalaman spiritual. Jadi memang ini persoalan kultur yang sudah membentuk dalam masyarakat kita. Selain itu memang
kiai dengan para santrinya telah memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama di bidang pembentukan karakter dan ketahanan mental. Dan begitulah memang predikat ulama itu lebih banyak terkait dengan sikap moral, selain tentu adalah kompetensi ilmu atau kedalaman ilmu. Dalam Al-Quran sendiri ditegaskan bahwa yang taat kepada Allah itu adalah ulama. Surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 28, yaitu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, inilah kemudian yang secara sosiologis menjadi predikat dari seorang kiai yang ada di pesantren. Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, saat ini jumlah pesantren di Indonesia itu mencapai 30.000, 30.495. Dan lembaga inilah yang memproduksi ulama. Ini adalah potensi dan aset bangsa. Salah satu tugas para santri dalam menjaga NKRI itu adalah mendalami ilmu keislaman atau tafaqquh fiddin, agar Indonesia tetap terjaga dan terawat, tidak tercabut dari nilai religiusitasnya. Santri punya jargon hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Seorang santri tidak bisa melepaskan komitmen keindonesiaannya. Itulah ciri santri yang bertanggung jawab atas nilai-nilai Islam dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sejak dulu kala. Nah, oleh karena itu kemudian sudah seharusnya jika pada tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dituangkan dalam Kepres nomor 22 tahun 2015. Ketetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa para santri memiliki peran besar dalam pembangunan bangsa, termasuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ketetapan ini bertepatan dengan deklarasi yang populer, yaitu deklarasi resolusi jihad yang dimotori pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan puluhan kiai se-Jawa Madura di Surabaya, yaitu pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 saat itu. Nah, peraturan Presiden juga nomor 82 tahun 2021 juga menetapkan pendanaan penyelenggaraan pesantren setelah sebelumnya ditetapkan Hari Santri Nasional itu. Demikian juga Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren dan peraturan Presiden yang mengatur dana abadi pesantren. Ini tentu menjadi energi bagi pesantren sebagai lembaga dan pusat pembangunan akhlak atau revolusi mental, dan juga moderasi beragama. Dan ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Teologi dan wawasan keislaman yang dikembangkan oleh pesantren itu adalah teologi dan wawasan keislaman aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat, yang tawasud, tawazun, dan juga tasamu, yang toleran. Gitu. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, pesantren itu punya
paling tidak ada 3 peran penting, yaitu sebagai pembimbing masyarakat atau irsyadul mujtama, yaitu membimbing masyarakat dengan mempertimbangkan maqasid syariah, yakni maslahah dan harmoni hidup bersama. Nih. Yang kedua adalah tahrirul waton, membebaskan negeri dari segala bentuk penjajahan dan penindasan dengan memegang teguh komitmen demi perkembangan dunia yang terus berubah. Sampai dari era ke era, hingga saat ini adalah era Internet of Things 4.0 yang semuanya based on internet. Yang ketiga adalah islahul hukumah, itu adalah ikut serta mengawal pemerintahan mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kalau mengikuti peran Nabi itu diantaranya adalah tauhidul ummah dan tauhidul hukumah. Tauhidul ummah itu artinya bahwa Nabi itu punya peran mempersatukan umat yang bercerai-berai saat itu, termasuk umat Islam sendiri yang terjadi friksi-friksi, misalnya Ansor, Muhajirin, ya, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan sebagainya, itu disatukan dalam satu kesatuan umat. Dan yang kedua adalah tauhidul hukumah, itu menyatukan umat dalam satu pemerintahan yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, peran besar ulama dan santri sejak kemerdekaan hingga sekarang dalam jaga NKRI memang sudah tidak bisa disangsikan lagi. Misalnya sebelum kemerdekaan itu fase embrio itu lahirnya pesantren dimulai pada zaman Wali Songo sekitar abad 15 hingga 16. Kehidupan para santri sejak sebelum kemerdekaan selalu berhadapan dengan masalah eksistensi bangsa. Salah satunya perlawanan santri melawan penjajah di Sumatera Barat tahun 1821, 1828, Perang Jawa 1825, 1830, perlawanan di Barat Laut Jawa pada tahun 1840 dan 1880, serta Perang Aceh pada 1873 dan 1903. Sementara di Jawa Barat ada Perang Gedongdong tahun 1808 hingga 1819. Perang yang terjadi di Cirebon ini melibatkan ribuan santri dalam pertempuran. Ini diantaranya. Kemudian perjuangan kemerdekaan, ulama dan santri dalam sejarahnya juga berperan untuk menggalang kekuatan dalam rangka merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Paling tidak secara resolusi jihad pada Oktober 1945 menjadi bukti kontribusi nyata kaum santri dalam merebut kemerdekaan. Kita juga diingatkan sejarah bagaimana dahulu Laskar Hizbullah di bawah pimpinan Kiai Haji Zainul Arifin serta Laskar Sabilillah di bawah barisan Kiai Haji Maskur, orang Malang, yang hari ini telah bertransformasi menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, kemudian hingga sekarang ini santri masih menunjukkan eksistensinya sebagai bagian integral dari kekuatan bangsa. Dari 37 santren dengan tentu para santrinya lebih dari itu, ya, kurang lebih 60-an itu menjadi aset bangsa yang dapat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari aspek pendidikan, bahwa sistem pendidikan di pesantren itu hingga saat ini, itu menurut saya masih yang terbaik. Masih yang terbaik, karena apa? Ada 3 hal paling tidak.
Yang pertama, pola pendidikan live-in, tinggal di ma'had atau asrama selama masa belajar. Ini kekuatan sistem pendidikan pesantren. Yang kedua, adanya kurikulum yang tersembunyi atau hidden kurikulum dari para kiai dan ustadz yang menjadi role model bagi para santrinya. Jadi bagaimana para santri itu mengikuti pola, ya, gaya dan semua tingkah lakunya, akhwalnya yang dilakukan oleh kiai. Gitu. Ketiga, pola asuh santri yang berlangsung 24 jam atau full day education, tidak saja full day school. Ya, kemudian keempat, tradisi santri yang memiliki sikap dan karakter yang excellent, yaitu tawadhu, ulet, dan mandiri. Ini diantaranya. Sikap-sikap itu menjadi kebutuhan yang sangat didambakan di era modern seperti saat ini. Selain itu, Bapak Ibu, bahwa pendidikan di pesantren itu juga bersifat inklusif dan tidak membatasi waktu dan usia santri. Jadi lifelong education itu diterapkan di pesantren. 24 jam dilakukan. Tidak hanya full day school yang sampai jam 3, tapi ini non-stop. Siapapun bebas belajar atau nyantri di pesantren, termasuk yang tidak berijazah dan tidak memiliki biaya hidupnya. Karena para kiai memiliki tanggung jawab dan perhatian besar terhadap keberlangsungan pendidikan anak bangsa. Meskipun tentu dengan gaji para ustadz ya, yang pas-pasan saya kira, termasuk di berbagai madrasah yang ada. Tradisi pendidikan khas pesantren inilah yang kemudian menginspirasi para pengelola pendidikan di beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKIN untuk menyelenggarakan program ma'had atau ma'hadul jamiah yang memadukan pendidikan tinggi dengan pesantren, seperti yang sudah berlangsung lama di tempat kami, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bahwa setiap mahasiswa baru wajib tinggal di ma'had selama minimal 1 tahun. Kalau mau sampai selesai, dia menjadi musyrif, musyrifah, murabbi, murabbiyah, atau pengasuh, pembimbing para adik-adiknya. Nah ini. Jadi betapa yang namanya pesantren, ya, yang di dalamnya ada kiai, ada santri, kurikulumnya model hidden kurikulum, itu sangat penting sekali dan memiliki kontribusi besar terhadap eksistensi bangsa Indonesia dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu hari ini diperingati sebagai Hari Santri Nasional, ditetapkan melalui keputusan Presiden, ini merupakan hal yang luar biasa. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada IJMI yang juga telah menyelenggarakan FGD ini atau seminar rutin dalam rangka untuk juga memperingati atau ikut meramaikan ya, Hari Santri Nasional ini. Jayalah santri, jayalah kiai, jayalah bangsa Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Prof. Zainuddin ya, sangat gamblang yang dijelaskan tentang santri dan ulama dalam perjuangan berdirinya NKRI ini. Jadi tadi mulai dari penjelasan tentang ulama atau kiai, begitu juga santri. Nah, apa itu tugas santri? Ya? Ada 3 tadi, Tafaqahuddin dengan menjaga NKRI, dan ada punya jargon kumpul watan minal iman. Begitu juga kenapa dasar yuridis dari
Hari Santri, tadi juga ada Pepres, dan lain sebagainya. Nah, apa peran santri tadi juga sudah dijelaskan. Begitu juga peran besar ulama dan santri, mulai dari sejak kemerdekaan sampai sekarang ya. Prof. Zainuddin membagi 3 periode, mulai dari sebelum kemerdekaan, kemudian perjuangan kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Nah, terakhir bagaimana dengan pesantren sekarang? Nah, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kita dengar dulu narasumber dari Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Sudah hadir, Pak Najib? Belum ya? Pak Saiful Huda sudah hadir? Belum kayaknya. Belum kayaknya. Kalau begitu kita persilakan Bapak Profesor Dr. Ajit Thohir dulu sambil menunggu Bapak Saiful Huda. Silakan Bapak Profesor Dr. Ajit Thohir, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maqsudu ridho kamatlubi antini mahabbata wa ma'rifataka subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala nabil hashim Muhammadin wa ala wasallam taslim amma ba'du. Hadratul mukarramun, para guru besar, profesor, yang terhormat Profesor Dr. Arif Satria selaku Ketua Umum ICMI, Profesor Dr. Muhammad Najib, Wakil Ketua Umum, Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin, MA, Profesor Dr. Armai Arif, dan Kang Saiful Huda, serta seluruh hadirin yang hadir dalam webinar ini yang saya muliakan. Saya mungkin sedikit membicarakan tentang sejarah santri dalam peran pembangunan pembangunan bangsa, mungkin menyempurnakan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Zainuddin. Tentu ini adalah untuk saling mengisi bahwa santri sebagai sebuah peradaban di Indonesia, pesantren dan peradaban di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam membangun kebudayaan Indonesia. Jadi ada fungsi peradaban dan kebudayaan. Peradaban itu adalah memberikan spirit bagi kebudayaan yang akan lahir. Pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak lepas dari peran santri, tadi sudah dibicarakan. Dan kiprah santri diakui oleh negara pada 22 Oktober, kita peringati secara bersama-sama, merupakan sebuah momentum dan anugerah betapa pengakuan negara terhadap keberhasilan santri di dalam perannya merupakan sebuah pengakuan yang luar biasa. Karena kita sadar bahwa Indonesia ini secara substantif sebenarnya mengimplementasikan Islam sebagai sebuah hukum ataupun juga sebagai nilai-nilai peradaban. Sebenarnya negara Indonesia ini saya memandang sebagai negara Islam, tetapi tidak mengatasnamakan negara Islam, tetapi substansinya karena seluruh nilai-nilai agama Islam yang rukun 5 itu sudah diimplementasikan. Dari mulai syahadat itu dia lakukan, bagaimana KUA mengajarkan tentang pencatatan nikah, di mana seorang yang akan menikah selalu membacakan syahadat, dituntun segala di situ. Sholat diatur oleh pemerintah juga dalam arti penetapan waktu dan sebagainya. Zakat pun begitu, ada Baznas, ada panitia-panitia yang dibentuk di setiap unit di Kementerian Agama. Berpuasa pun sama juga, betapa negara hadir dalam menentukan hukum ataupun menentukan waktu dan sebagainya. Apalagi ibadah haji, bagaimana negara hadir bersama-sama masyarakat yang akan mengamalkan ibadah haji. Artinya 5 rukun Islam itu negara hadir sebagai penanggung jawab di dalam implementasi Islam sebagai agama.
Nah, peran santri dalam pembangunan luar biasa diakui. Tadi jumlah pesantren yang sangat banyak merupakan spirit bagi nilai-nilai keagamaan di Indonesia. Ribuan pesantren, ya jutaan mungkin dengan unit-unit kecil, TPA, Taman Bacaan Al-Quran dan sebagainya, taman kanak-kanak dan sebagainya. Kalau dilihat dari situ, itu sampai jutaan jumlah yang ada di seluruh pelosok-pelosok negeri yang ada di mana penduduk Muslim. Ini adalah merupakan santri yang mengimplementasikan dalam kehidupan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan proklamasi kemerdekaan yang terhebat di dunia, ya. Karena apa? Karena proklamasi kemerdekaan kita terjadi di tengah perang dunia kedua, perang terbesar dalam sejarah umat manusia yang melibatkan teknologi militer. Kedua, secara heroik perjalanan panjang 350 tahun yang dijajah oleh kolonial berbagai macam bangsa Eropa itu, perjuangan para ulama dan santri terus hadir di tengah-tengah ritme kolonialisme. Kemudian melahirkan kesadaran di antara anak-anak muda, ya, itu tentu tidak lepas dari kaum santri, bagaimana kesepakatan membentuk sebuah kesatuan kebangsaan. Nah, dulu bangsa kita adalah bangsa yang terbentuk oleh kerajaan ataupun kesultanan-kesultanan. Indonesia Nusantara ini terdiri dari berbagai macam kesultanan, tentu ini adalah bentuk negara-negara. Negara-negara kecil, Aceh, Palembang, Banten, Demak, Cirebon, Banjarmasin, Makassar, Ternate, Tidore, Sumedang, dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk negara dalam mengimplementasikan agama dan kemasyarakatan. Model kesukuan sangat dominan tentu di tengah-tengah kesultanan itu. Kemudian, tapi negara mempraktekkan nilai keislaman dengan tradisi lokal yang muncul di masing-masing wilayah tersebut. Nah, datangnya kolonialisme ini eh, tentu akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk mengubah sistem kesultanan yang ada di Nusantara ini untuk menjadi satu kesatuan yang dalam berbentuk sebuah negara. Kita melihat dari konteks pandangan Islam terhadap perilaku berbangsa dan bernegara, bahwa negara di kalangan umat Islam itu memiliki bentuk corak yang bermacam ragam, ada kerajaan, ada kesultanan, ada imarah, ada republik dan sebagainya. Itu adalah berdasarkan kesepakatan masing-masing wilayah. Intinya bernegara sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan bersama. Bernegara sebagai tingkat kesepakatan bersama tentu adalah saling menjaga. Nah, Islam mengajarkan perilaku berbangsa dan bernegara atas dasar kebersamaan, toleransi, menghargai hak asasi, persatuan, menghormati kepemimpinan, persamaan, keadilan, dan kesejahteraan. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW ketika mengimplementasikan tata peradaban manusia hidup bersama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan prinsip akomodasi terhadap kebinekaan, bermacam suku, bermacam agama di Madinah diikat oleh Misak Al-Madinah atau Piagam Madinah. Tentu ini masuk juga ke wilayah Indonesia, bagaimana cara masyarakat Indonesia membangun negara. Tentu ini adalah pengaruh dari Rasulullah SAW. Ya, secara faktual, Nabi memimpin Madinah dengan masyarakat yang heterogen, yang memerlukan perdamaian. Tentu juga ada nilai yang diusung. Nah, secara substantif, ini adalah peran ulama berada di dalamnya. Tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Prof. Zainuddin. Ini adalah saya hanya untuk melengkapi saja bahwa inilah nilai-nilai yang disosialisasikan oleh para ulama dan santri di dalam kehidupan sosial masyarakat keindonesiaan ketika menata Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat di dalam arti hidup menaungi seluruh bentuk-bentuk corak ragam kesukuan yang sudah terbentuk sebelumnya lewat kesultanan itu. Dalam konsepsi bernegara dalam Islam, tentu dalam sejarah Islam membawa konsep dan praktek kenegaraan secara bertahap, ya. Tentu ini adalah proses dakwah Islam
memerlukan garis yang bisa fleksibel tentunya, yang dimana umat bisa terwadahi. Umat Islam Indonesia sebagai mayoritas warga bangsa, khususnya kaum santri, memiliki peran penting karena memiliki andil terbesar dalam menentukan kemerdekaan di Indonesia ini. Nah, kita lihat bagaimana beberapa orang santri masuk di dalam panitia kemerdekaan Indonesia, meskipun Muhammad Hatta ini adalah dari apa namanya pendidikan Barat, tentu nilai-nilai keagamaannya ada dalam pengaruh kesantrian. Kemudian beberapa anggota di sini, terutama Kiai Wahid Hasyim, merupakan sebuah simbol dari bagaimana santri memberikan pengaruh di dalam andil dalam pembentukan negara. Ini adalah tentu musyawarah mencari kesepakatan bagaimana masing-masing suku yang ada di Indonesia menyatu untuk mencari solusi membangun negara. Ini adalah bukti bahwa masyarakat kita, Founding Father, sudah menentukan bagaimana mereka ingin hidup bersama-sama di dalam merawat membentuk negaranya. Nah, ada dua konsep dari kalangan masyarakat kita bahwa negara ini dalam bingkai kesepakatan bersama atau yang disebut Darul Musyahadah, yang ini lebih dipopuler oleh Muhammadiyah menyebutkan Indonesia sebagai Darul Musyahadah. Tahap ini adalah tahap di mana Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat heterogen itu adalah memberikan akomodasi kepada semua suku-suku untuk bisa bersatu. Dan PPKI mewujudkannya di Indonesia. Itu sebabnya umat Islam Indonesia telah merasa cukup untuk mengikuti pola bernegara seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada kesepakatan bersama di antara masyarakat Founding Father itu adalah menyebutkan bahwa ketika kesepakatan itu ditulis melahirkan atau Darul Misak. Indonesia bukan hanya kesepakatan tetapi juga membangun di dalam atas kesepakatan dalam tulisan. Maka Islam mengajarkan perilaku berbangsa bernegara ini menghargai perbedaan itu dengan adanya prinsip-prinsip yang tertulis. Maka Pancasila sebagai dasar negara, ya, kemudian Undang-Undang Dasar 1045 itu adalah bentuk warisan tulisan yang mengikat dari kesepakatan Darul Musyahadah. Jadi ada Darul Musyahadah, ada Darul Misak, saling menguatkan. Ini adalah yang bagaimana Rasulullah SAW juga sama, membangun kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman, kemudian dituliskan dalam Piagam Madinah. Jadi prosesnya Indonesia ini adalah mengikuti jejak kebersamaan dengan hidup bersama sebagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban kebangsaannya. Nah, sekarang kaum santri ini tadi sudah terlihat dalam sejarahnya bukti-bukti bahwa adalah yang paling bertanggung jawab terhadap gerak bangsa Indonesia. Kaum santri ada di mana-mana, ada di kalangan para pedagang, di kalangan para pendiri negeri, ada di dalam pendidikan. Nah, ini adalah sebuah kenyataan. Maka kaum santri kontemporer sangat strategis, terutama dalam pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dulu ketika zaman kolonial, tugas mereka para santri adalah terlibat dalam perang jihad. Kemudian sekarang adalah bagaimana kemampuan di bidang kemampuan dan teknologi atau membangun ijtihad. Ada jihad dan ijtihad. Dua-duanya memerlukan kesungguhan. Nah, kemudian di samping itu kaum santri juga selain jihad, ijtihad juga harus aktif dalam kontestasi politik nasional yang religius. Karena agama ini memberikan benteng bagi nilai-nilai politik yang ada di kebangsaan kita. Kita lihat sejarah pemilu di Indonesia tahun 55 sampai 87. Ini ada persyarikatan santri, ada Masyumi, ya, ada Syarikat Islam, kemudian ada Nahdlatul Ulama, ada
Persatuan Pembangunan Indonesia P3. Nah, kontestasi dengan kaum nasionalis, juga kaum komunis. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kontribusi umat Islam Indonesia dalam bentuk santri itu juga berpolitik. Nah, peradaban kita hari ini juga tidak bisa dilepaskan, politik tidak bisa dibiarkan tanpa ada konsolidasi dari kaum santri. Maka kaum santri berkontribusi di dalam hari ini, bagaimana kaum santri harus masuk juga dalam arena politik kontestasi nasional. Nah, inilah pentingnya sejarah bahwa kaum santri itu ada di mana-mana. Di perdagangan, ada di politik, ada di birokrasi, apalagi dalam pendidikan. Nah, ini ada tugas kita bersama bagaimana kaum santri itu bisa mewarnai dalam dunia politik nasional kita. Nah, di sini ada Kang Huda, tentu memiliki peran juga nih sebagai mewakili kaum santri yang aktif di bidang politik ya. Nah, sehingga disinilah pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dapat berperan sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang membantu pemerintah dalam menyebarluaskan inovasi pembangunan, menggerakkan masyarakat agar berperan serta dalam pembangunan bangsa. Dan yang lebih penting adalah kontrol moral sosial dalam menjaga ideologi kebangsaan NKRI. Ini tugas kita semua, ICMI sebagai bagian dari kaum santri, tentu adalah mengawal tugas kita sebagai anak bangsa yang peduli dengan kebangsaan kita dan kenegaraan kita. Nah, fungsi pesantren secara umum menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yang dapat berperan aktif dalam lingkungan masyarakat modern, tentu lewat Kementerian Agama. Pesantren terasa lebih baik lagi ketika undang-undang pesantren diakui di Kementerian Agama. Kami mengusulkan, mungkin lewat Zoom meeting ini, tentu harus ada secara serius. Direktur Jenderal Kepesantrenan itu harus segera dibentuk agar penataan pesantren sebagai peradaban, warisan peradaban Indonesia yang sangat tua, jauh lebih tua sebelum Indonesia ini ada, maka perlu ada penanganan secara serius. Maka lewat Kementerian Agama tentu pesantren ini agar tertata lebih baik lagi. Karena memang pesantren hidupnya adalah mandiri, tetapi sumbangan pemerintah terhadap keberadaannya tentu ini diperlukan jauh lebih baik lagi, agar kalau sejak dulu pesantren dibiarkan pada masa Orde Lama, Orde Baru, pesantren dibiarkan hidup sehidup-hidupnya tanpa ada dukungan dari pemerintah, ya, maka pada hari ini tentu kesadaran itu harus berbalik bahwa pesantren memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Maka bagaimana perhatian pemerintah untuk bisa memperhatikan pesantren agar lebih baik lagi dalam penataannya, dalam pemeliharaannya, bahkan pengakuan terhadap keberadaannya. Nah, tugas kita santri hari ini tentu yang pertama dari ICMI tentunya sebagai kaum santri, pengembangan ilmu pengetahuan adalah mutlak karena tradisi santri adalah tradisi ilmu pengetahuan. Yang kedua, penggerak pembangunan, bagaimana kaum santri bisa menjadikan gerak pembangunan kebangsaan di semua lini, baik dalam sosial, politik, agama, budaya, ya, seni dan sebagainya. Tentu kita harus masuk, kaum santri itu masuk ke semua lini, agar ruh kebangsaan kita, masyarakat yang religius itu akan terbentuk atau terwujud dengan baik. Etik moral keagamaan memberikan ruh dalam spirit semua nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian tugasnya adalah penjaga ideologi kebangsaan NKRI. Selanjutnya adalah teladan dan kontrol sosial. Barangkali ini pemikiran yang mungkin ini berserakan, tetapi ini perlu kita diskusikan poin-poin ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana peran santri begitu penting. Jadi peradaban kita ini di Indonesia menjadi negara bangsa yang seperti ini, tanpa kaum santri dan ulama, tentu bangsa ini akan menjadi sekuler, ya, akan menjadi sekuler, bahkan komunisme yang pernah berjaya tahun 50-an itu memberikan warna bagaimana Indonesia akan dibawa
ke nilai-nilai yang sangat pragmatis atau mungkin bisa jadi sangat machiavellis gitu, mengabaikan nilai-nilai norma-norma etik keagamaan, sehingga terpecah belah bangsa ini, rusaknya bangsa ini oleh akibat jauhnya dari agama. Kalau saja komunis menguasai Indonesia, tentu Indonesia akan menjadi negara yang saling berbenturan. Nah, maka alhamdulillah Indonesia masih tetap terjaga dan terawat, kaum santri masih tetap memberikan warna terhadap perjalanan kebangsaan di Indonesia. Meskipun antara religius dan nasionalis ini adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, mungkin poin-poinnya agak berserakan, mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan dalam diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Ajit Thohir ya, cukup lengkap apa yang sudah disampaikan. Intinya kalau saya lihat, pertama bahwa pembangunan negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak bisa terlepas dari peran ulama dan santri. Dan tadi sudah secara gamblang juga dijelaskan contoh-contoh ya, andil yang dilakukan oleh para santri, misalnya dalam pembentukan negara dan membangun peradaban bangsa. Nah, ada yang menarik terakhir tadi, bagaimana peran santri ini ke depan agar lebih lagi berkembang lagi dalam aspek kehidupan, sehingga pesantren-pesantren itu betul-betul menjadi lembaga pendidikan yang mumpuni. Maka diperlukan ada dirjen pesantren, jadi bukan hanya setingkat direktur. Begitu ya Prof. Dr. Ajit ya. Nah, betul Prof. Nah, Supaya lebih besar peran untuk menangani pesantren. Karena sudah didukung juga, sudah ada undang-undang pesantren kan. Iya. Nah, sudah waktunya juga. Sebenarnya bukan hanya pesantren, termasuk pendidikan tinggi Islam sebenarnya harusnya tingkat dirjen juga ya, jadi bukan setingkat direktur. Ya, mari kita diskusikan ya, apakah pertanyaan kita bagaimana peran santri ini dalam berbagai aspek kehidupan bisa berkembang lebih bagus lagi. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kita setengah jam lebih nih. Insyaallah sampai jam 9 kita tutup ya acara webinar ini. Nah, ini sudah ada hadir sekitar 54 orang ya, dari 60-an. 55. Ya, 55 ya, silakan. Jadi Bapak Ibu, silakan. Tadi kita sudah dengar dari dua narasumber ya, karena Bapak Saiful Huda sampai sekarang belum hadir Pak Najib. Ya, belum. Saya kontak ini belum berangkat ya. Saya WA juga belum dijawab. Iya, belum jawab. Kalau surat kemarin saya WA itu siap hadir beliau. Oh, gitu. Mungkin ada gangguan kali ya, Pak, gangguan teknis atau sedang dalam perjalanan ya. Iya, Ya, kayaknya. mungkin kita lanjutkan diskusi saja ya, Prof. Najib. Ya, langsung diskusi aja. Ya, langsung. Kalau beliau masuk nanti dikasih tahu supaya dia dikasih kesempatan juga bicara gitu. Silakan Bapak Ibu yang hadir. Saya tidak bisa melihat wajah satu-satu ini karena saya pakai iPad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Azir Variasin dari Riau. Saya melihatnya begini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa para pesantren, santri dan sebagainya itu cenderungnya bergerak kepada sosial kemasyarakatan. Ya, sosial kemasyarakatan, apakah itu pendidikan, kemudian dalam arti luas. Tapi saya pernah mendengar bahwa sekarang juga di masyarakat sudah ada mengembangkan santripreneur. Jadi artinya para santri itu bukan hanya kegiatan mengenai sosial kemasyarakatan saja, sudah masuk kepada bidang produksi, katakanlah ekonomi. Yang pernah saya dengar bahwa ada istilah menggunakan mengenai santripreneur yang informasinya telah didukung oleh Wakil Presiden. Pertanyaan saya adalah sejauh mana perkembangannya atau dukungan yang dapat diberikan
yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan pengembangan para santri berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Kalau hanya berkaitan dengan sosial kemasyarakatan saja dalam pengertian tidak termasuk di dalam kegiatan ekonomi, saya pikir juga keberadaan dari para santri itu juga tidak akan optimal. Jadi pertanyaan saya adalah sejauh mana ya pemikiran kita bersama berkaitan dengan para santri juga melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi bukan semata-mata berkaitan dengan sosial, pendidikan, agama dan sebagainya. Saya pikir itu pertanyaan saya supaya berkembang ekonomi kita yang dikelola oleh para santri. Demikian pertanyaan atau pemikiran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Pak Fakhri Yasin dari Riau ya. Ya. Kita lanjutkan Ya. dulu 2 atau 3 orang. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Halo. Halo ya, silakan. Ya, bisa masuk suara saya, Pak? Bisa dengar. Ya, Silakan. saya Pak Lutfi, Pak, dari ISMI Orda Indramayu. Oh, Indramayu, Pak Amani Ya, Lutfi ya. mohon izin. Ya, Saya sudah mengikuti tadi sesi yang disampaikan oleh para pemateri. Secara teoretik semuanya mengasikkan untuk dunia pesantren dan kebetulan kami juga sudah membangun 4 titik pesantren ya di Jawa Barat. Tetapi ada hal penting yang menurut saya ISMI harus ikut berkontribusi dalam mengawal keseriusan bangsa ini dalam sebuah pengakuan bahwa santri pernah terlibat, kiai pernah terlibat dalam memerdekakan bangsa hingga hari ini bukan hanya sudah merdeka tetapi juga mungkin kue-kue pembangunan sudah mulai dirasakan dan diratakan, dicoba diratakan. Lalu kemudian perjuangan terus dilakukan ke undang-undang pesantren, tetapi persoalannya adalah yang ingin saya usulkan, ISMI harus terus mengawal konsisten bukan hanya di tataran nasional tetapi turun dari turunan itu ke kabupaten kota untuk juga mengawal keseriusan bangsa ini memberikan kue sebagai penghargaan atas keterlibatan perjuangan santri dan ulama dalam memerdekakan negeri ini dalam wujud undang-undang. Ya, undang-undang pesantren yang di daerah itu mohon maaf kayaknya masih harus dipantau keseriusannya. Karena seringkali saya suka ngobrol dengan teman-teman itu biasanya bias, Pak. Di daerahnya itu bias. Yang saya maksud bias itu begini, sebagai tindak lanjut dari undang-undang pesantren di daerah, harusnya kalau pengen menurut saya, daerah harus konkret dengan anggaran yang ada, itu untuk pembiayaan ke pesantren, atau anggaran yang akan diberikan ke pesantren, dengan aturan main yang sudah ditentukan dalam klausul yang ada, itu diwujudkan dalam nilai persentase yang jelas. Tidak dalam kalimat yang bias. Biasanya di daerah itu, daerah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan ke pesantren sesuai dengan kemampuan daerah. Bahasa ini bahasa dari zaman penjajahan yang diwariskan terus-menerus menurut saya, yang ini akan membiaskan, yang mana di mana ketika pesantren, santri menuntut keadilan dalam pembagian kue pembangunan, karena memang sebuah tuntutan keadaan, meskipun pesantren kita dilatih dari dulu untuk dalam kemandirian, tetapi ya boleh dong cemburu-cemburu sedikit. Nah, ketika kemudian cemburu ini paling tidak alatnya jelas. Maka kalau boleh saya usulkan untuk ISMI Orda di seluruh Indonesia dan ISMI Pusat ikut mengawal itu, jangan sampai ada daerah-daerah atau kabupaten kota yang kemudian bias. Ini akan sangat ditentukan oleh siapa bupati wali kotanya. Kalau bupatinya berpihak pada santri atau pernah pesantren atau ngerti pesantren, ini bisa ada keberanian mewujudkan sekian persen dari anggaran daerah. Tapi kabupaten kota yang memang bupatinya jangankan dari pesantren umpamanya kenal pesantren saja tidak, ini biasanya sudah ketakutan lebih dulu dan bahasa yang akan muncul adalah membiaskan, di mana nanti akan muncul kalimatnya pemerintah daerah berkewajiban membantu pesantren sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Ini menurut saya sangat bias dan politisasi bahasa lah. Kalau boleh saya usulkan tolong dibantu kira-kira dikonkretkan. Seperti dunia pendidikan ada umpamanya sekian puluh persen. Nah, dunia pesantren berapa persen? Atau mau displitkan dari mana tapi konkret. Kalau 3% dari anggaran daerah, 2% dari anggaran daerah. Paling tidak itu akan lebih mudah kita kejar untuk keseriusan pemerintah daerah
dalam kans memperhatikan dunia pesantren. Itu saya memberikan masukan itu barangkali dari Indramayu supaya jangan lagi ada kabupaten pimpinan kabupaten, bupati atau wali kota yang kemudian nanti membiaskan tindak lanjut undang-undang dunia pesantren dalam hal keseriusan memberikan penghargaan dalam sisi anggaran ke pesantren-pesantren yang ada. Itu barangkali dari saya, Pak, dari Indramayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amani Lutfi Assalamualaikum. dari Indramayu. Ya, bagus. Nanti Pak. kita diskusikan. Silakan, Oh, Mas. bisa mendengar. Bisa Dari mendengar. Papua itu, Pak. Iya, dari Papua nih. Ismi Oh Papua. ya, silakan dari Papua. Ya, mohon maaf. Ini saya dari Papua, tapi saya berada di Palembang. Kota besar, tapi ini apa? Fotonya tidak. Saya sudah dari tadi ulang-ulang dia tidak muncul. Jadi mohon iya. maaf ya. Silakan. Saya bukan punya pesantren, tapi saya punya yayasan. Yayasan anak-anak duafa dan lansia. Itu di Bogor, ya. Tapi selama saya dirikan selama ini lumayan 50 orang lebih, tapi saya sendiri dan masyarakat yang biayai. Padahal anak-anak miskin dan terlantar itu kan dipelihara oleh negara menurut undang-undang. Nah, tapi saya melihat mereka sampai sekarang kita sendiri yang biaya dan itu berat sekali. Kita pelihara anak-anak dalam rumah saja berat, apalagi seperti itu kan berat sekali. Apalagi mereka punya makan dan segala macam. Nah, bagaimana caranya ini supaya pemerintah bisa lihat yayasan ini, yayasan kami kan. Begitu. Terus kemudian mereka pun saya bebaskan mereka dalam berpolitik. Itu tidak masuk dalam urusan yayasan kita. Jadi bebas itu. Saya pikir begitu, bagaimana caranya pemerintah bisa masuk ke area kami. Karena selama ini, selama berdiri, kami sendiri yang biayai, itu gratis. Yayasan anak-anak duafa. Kami ajar tahfiz Al-Quran dan macam-macam lah. Gitu. Sebagian mereka sekolah, sebagian juga tidak. Saya pikir begitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ya, Assalamualaikum. Pak Jupri ya, dari Pak. 3 dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, masih ada. Dari Orwil. Orwil mana, Pak? Halo. Dari Orwil, Ismi Papua. Ya. Silakan Pak Taufik di Kumbang. Pak Herman, Pak. Hah? Pak Herman. Oh, Pak Herman. Ya, dari mana, Dari Pak Papua. Herman? Orwil. Orwil. Baik, Papua. ini dari siapa, Pak? Orwil Papua, Herman. Ini dari Oh, masih ada Papua lagi. Pak Taufik dari Iya. Padang, Pak. Tadi mungkin Papua Barat, Pak. Pak Taufik dari Tidak terlalu kenal. Oke, dari Papua dulu, Papua. Kalau tadi Papua Barat ya. Mungkin. Iya. Begini, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan kebetulan ada komisi ya. Komisi Nanti 10. baru Pak Taufik dari Padang nanti ya. Kita 5 dulu. Ya, silakan Ya, Pak Ustadz, Herman. boleh Iya, silakan Pak Herman. Silakan. Terima kasih, Pak Ustadz. Prof. Kebetulan di sini kan ada komisi 10 tuh. Pak siapa? Pak Saif. Saiful Huda, tapi belum Ya. belum datang beliau. Tapi belum datang ya. Berharap beliau hadir untuk mendengar yang tadi keluhan-keluhan teman-teman tentang pesantren. Tapi di dalam undang-undang pesantren kan sudah ditetapkan oleh pemerintah undang-undang pesantren itu. Dan penganggaran pesantren sudah dibawa Kementerian Agama. Hanya memang ada banyak harapan kawan-kawan di daerah bahwa memang ada tambahan dari anggaran APBD untuk mungkin ada perhatian pemerintah daerah untuk mensubsidi lah. Karena memang pada dasarnya pesantren hidup itu kan dari anggaran santri-santri. Walaupun ada pesantren yang berstandar internasional dengan biaya yang tinggi untuk masuk ke dalam, karena pelayanan di dalam spare kurikulumnya wah atau pengajarnya
pengajar yang dibiayai dengan biaya yang mahal. Tapi banyak pesantren-pesantren yang kalangan kita, yang kalangan bawah, yang masih merangkak-merangkak untuk mempunyai kurikulum yang cukup bagus untuk menjaga marwah daripada pengajaran dari para ulama terdahulu sampai sekarang. Dan kurikulum itu terjaga dengan baik. Hanya mereka merangkak, Prof. Mungkin kita sebagai wadah ISMI bisa memberi sumbangsi pemikiran dalam bentuk konsep regulasi kepada, kebetulan ada sini salah satu narasumber adalah dari komisi, apakah menangani tentang hal itu atau tidak, saya belum paham di komisi itu apa menangani tidak. Yang jelas ada hadir sebuah regulasi dalam malam ini kepada teman-teman ISMI, terutama kebetulan di sini narasumbernya paling banyak profesor, mungkin bisa memberi sumbangsi pemikiran dalam bentuk regulasi dari keluhan-keluhan teman-teman pesantren yang ada di semua daerah. Karena memang pada dasarnya kan santri itu diciptakan untuk menjaga ulama, menjaga bangsa, menjaga ketentraman, kedamaian melalui dakwah dan hal-hal lain. Hanya pendidikan ini kan makin hari makin, boleh dikata, kebetulan saya juga akademisi, boleh dikata cukup mahal. Ya, walaupun banyak beasiswa ditawarkan oleh Mesir, oleh negara-negara luar lah, yang notabene bahwa di sana adalah sumber ilmu agama Islam. Nah, di sini ISMI harus punya regulasi yang betul-betul paten, yang bisa dijadikan sumbangsi kepada komisi di parlemen sana untuk ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan presiden atau masa jabatan para parlemen itu sendiri. Mungkin itu yang menjadi masukan saya. Prof, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Herman. Tadi dari Padang, silakan Pak Taufik. Baik, makasih Prof. Bisa dengar Pak Prof? Bisa, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu terima kasih kami diucapkan karena memang kita dapat insentif keilmuan dari banyak guru besar kita pada malam hari ini. Saya Muhammad Taufik dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menarik apa yang disampaikan beberapa narasumber kita tadi. Saya kira ini sebuah pemikiran yang mungkin kita bisa berkontribusi bersama-sama untuk mewujudkan tawaran yang disampaikan tadi. Tapi pertama, kita seringkali bernostalgia dengan masa silam, kan. Kita yang lama-lama itu kita pandang, wah luar biasa. Kan. Karena itu saya kira hari ini beberapa hal yang menurut saya perlu jadi refleksi bagi kita bersama. Pertama, saya melihat santri atau pesantren secara umum itu sudah misorientasi di sebahagiannya kan. Pertama dulu pondok pesantren itu khususnya beberapa pesantren kita lihat masuk di Padang juga Sumatera Barat. Pesantren hari ini sudah jadi kayak perusahaan oleh yayasannya kan. Sehingga memang orang yang masuk ke pesantren itu untuk kelas tertentu saja. Kalau dulu misalkan Sumatera atau Liparabe di Bukit Tinggi itu khusus untuk orang yang memang mereka hidupnya biasa-biasa kan. Atau memang ada istilahnya dia nggak punya uang sama sekali, ya pergi ke surau di Padang, sehingga dia diterima di pondok pesantren. Hari ini coba nggak bisa lagi kan. Biaya masuk pesantren itu sangat mahal sekali.
Sejak awal memang siswa sudah disugi begitu. Saya menduga ini salah satu insentif yang memungkinkan pesantren itu sudah misorientasi. Tadi itu mohon ke Pak Prof diberikan tanggapannya. Karena memang kalau begini pondok pesantren, tentu keikhlasan seorang kiai sudah agak kurang lah kan. Karena betul keikhlasannya itu ya. Kemudian yang kedua, kaitan dengan undang-undang pesantren tadi. Beberapa bulan yang silam saya mengadakan acara di Majelis Ulama. Itu sudah ada pengakuan teman-teman yang dari pondok pesantren, forum pondok pesantren Sumatera Barat, baru 3 atau 4 provinsi yang sudah membuat perda sebagai turunan dari undang-undang pesantren. Termasuk Sumatera Barat sampai hari ini belum punya perda itu, sehingga kabupaten kota juga belum bisa menganggarkan biaya tambahan untuk pesantren. Seperti teman-teman kita di Papua tadi yang lain-lain juga keluhannya sama, saya kira ya. Tentu kontribusi ICMI saya kira di sini sangat perlu dibutuhkan, sangat besar seharusnya. Karena sepertinya belum semua stakeholder di daerah itu yang memahami betapa pentingnya perda sebagai turunan dari undang-undang itu perlu dibentuk untuk memberikan tambahan dana untuk ke pesantren-pesantren itu kan. Kemudian yang ketiga, satu lagi ada beberapa penelitian kita dengar, termasuk di Padang juga dikatakan berapa tahun yang silam lah, bahwa pesantren itu di salah satu lembaga yang dipandang menyebarkan benih-benih radikalisme. Saya kira ICMI juga bisa nanti berkontribusi di bidang ini ya. Apakah itu dalam bentuk penelitian atau apa, atau memang melakukan pembinaan ke bawah sehingga pesantren-pesantren yang diduga ada menyebarkan benih-benih radikal itu bisa diantisipasi lebih jauh sehingga pesantren itu kembali ke khitahnya. Kemudian yang terakhir, sepertinya memang saya tidak tahu di Kabupaten Agam ICMI itu, saya tidak tahu apa ada apa tidak, saya nggak tahu. Tapi sampai hari ini saya tidak tahu siapa orangnya yang di tingkat kabupaten kota. Tapi sepertinya ICMI di tingkat kabupaten kota di khusus Sumatera Barat, saya tidak tahu apa ada bergerak apa tidak yang kontribusinya untuk pembangunan agama dan pesantren di berbagai daerah. Tapi di Kabupaten Agam saya lihat belum nampak dan tidak tahu siapa yang pengurus ICMI di sini kan. Makasih Pak Prof, mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik ya. Ini ada 4 pertanyaan. Silakan para narasumber menjawab. Nanti juga Prof Najib, saya juga bisa nambahkan nanti. Silakan para narasumber dulu. Pak Zainuddin dulu. Silakan. Silakan Pak. Yang duluan. Prof Zainuddin mungkin. Ya, silakan Pak. Pak Zainuddin. Assalamualaikum Pak Zainuddin. Karena tadi beliau bilang ada 2 acara, ada acara workshop juga. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ini. Ya. Tapi saya mendengarkan nih sebagian tadi ya. Terkait dengan santri dan entrepreneurship ya. Atau ekonomi santri. Saya beberapa minggu yang lalu nulis di Kompas Pak, tentang santri dan ekonomi kerakyatan. Jadi saya flashback kepada bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari itu telah melopori yang namanya Nahdlatul Tujar waktu itu. Jadi tahun 1918 itu Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengimbau kepada warganya, katanya mengapa Anda tidak mendirikan badan usaha ekonomi di setiap kota. Nah, ini sudah dilakukan
oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah terkait dengan pengembangan ekonomi umat atau warga. Nah, dari sini itu jelas bahwa para kiai itu tidak saja mengembangkan ilmu-ilmu agama, tapi juga persoalan wirausaha. Dan sudah banyak bahwa pesantren-pesantren itu para kiainya memiliki aset yang besar, termasuk lahan pertanian dan sebagainya. Beberapa pesantren sebut saja misalnya di Kediri misalnya, itu sangat banyak asetnya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan juga oleh barusan ya dari Sumbar tadi, pesantren saat ini sudah disorientasi, jadi dari non-profit menjadi profit dan mahal sekali. Nah, itu tidak salah. Jadi memang ada beberapa pesantren, tapi tidak banyak itu. Itu sudah bersifat transaksional, mahalnya bayarnya mahal sekali. Kalau di Malang itu ada beberapa sampai 35 juta itu laris sekali. Ya memang bermutu gitu ya. Dan itu jauh lebih mahal daripada masuk di UIN, di UIN. Nah ini, tetapi itu justru masyarakat senang gitu. Jadi sekarang itu sekolah mahal itu bukan menjadi menjadi sirian, tetapi justru dicari gitu ya, karena mahal itu identik dengan mutu gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, masih banyak pesantren yang masih mengikuti tradisi lama, sehingga tadi saya sebutkan bahwa masih ada pesantren yang menerima santri yang tidak punya modal apa-apa, tetapi dia menjadi khodamnya kiai, menjadi sopir, menjadi pembantu rumah tangga, ya banyak sekali. Inilah istilahnya kalau di Jawa itu ngawulo, ya, untuk berkhidmat kepada kiai, dan juga hasilnya itu orang-orang yang santri yang ngawulo itu jadi sopir, jadi pembantu rumah tangga itu juga ternyata mereka itu setelah tamat itu banyak yang jadi kiai gitu. Nah ini berarti kan kalau kita percaya berkah ada berkah. Kemudian juga di pesantren itu tidak lagi menuntut adanya ijazah, misalnya masuk di pesantren harus punya ijazah ya, dari madrasah sekolah dasar, ibtidaiyah, sanawiyah dan seterusnya. Nah, ini masih ada pesantren-pesantren seperti itu. Yang kedua, biayanya, yang tidak punya biaya itu juga dibiayai. Bahkan di beberapa pesantren yang namanya pesantren Tahfidzul Quran itu mereka gratis. Ini artinya masih ada kecenderungan pesantren yang memang khidmah ummah dan juga mengembangkan ajaran agama. Bapak Ibu kalau melihat di beberapa madrasah di pesantren itu saya sebut tadi gajinya itu ya tidak cukup sebetulnya kalau untuk hidup berumah tangga, tapi karena mereka itu punya concern dan juga punya komitmen yang tinggi terhadap anak bangsa, sehingga mereka itulah yang kemudian berperan di dalam mengembangkan ya, ilmu pengetahuan di pesantren. Nah ini saya kira harus memang dipertahankan sehingga tidak terjadi disorientasi. Kalaupun mahal misalnya dan bermutu itu harus dilakukan subsidi silang sehingga anak miskin
masih punya kesempatan untuk sekolah. Jadi tidak memberi kesempatan hanya kepada orang kaya saja. Ini saya kira penting dilakukan. Dan satu lagi bahwa di pesantren itu tidak ada yang namanya promise of job seperti yang pernah disampaikan oleh Cak Nur Khalis Majid, bahwa belajar di pesantren itu memang tidak untuk mencari pekerjaan, ya, tetapi mencari ilmu dan untuk berkhidmat kepada umat. Sehingga yang namanya lulusan pesantren itu hampir tidak ada yang nganggur karena mereka siap bekerja apapun. Kalau tidak jadi ustadz, tidak jadi kiai, ya mereka berwirausaha swasta. Nah inilah seperti juga lulusan PTKIN itu ya kadang-kadang mismatch, tetapi mismatch-nya itu malah menarik. Misalnya lulusan sarjana syariah gitu, tapi dia ahli di bidang IT malah menjadi konsultan di luar negeri, di Singapura misalnya. Ini ada. Kemudian juga ada sarjana syariah yang juga pinter muntir, pinter teknik dan sebagainya. Nah, kelebihan soft skill-nya itulah yang dimiliki oleh pesantren. Ulet, tahan uji, kemudian orientasinya adalah orientasi, kalau menurut McClellan itu adalah achievement and motivation. Jadi tidak ada yang namanya kata malu dan kata gengsi untuk mengerjakan segala sesuatu. Yang penting adalah halal. Itu saya kira Pak, bagi-bagi waktu pada narasumber yang lain, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Profesor Zainuddin. Silakan Pak Profesor Dr. Ajit Thohir. Terima kasih Prof. Armai. Saya untuk melengkapi saja dari apa yang sudah disampaikan Prof. Zainuddin, mungkin pengembangan ekonomi santri ini sebenarnya sejak dulu ya tadi secara alamiah santri itu sudah mandiri ya. Tradisi pesantren dimanapun diajarkan untuk mandiri. Tapi untuk pengembangan ekonomi biasanya pesantren itu diatur oleh kurikulum yang dibuat di pesantren itu. Kalau dulu di pesantren Al-Ittifaq di Bandung itu ada pesantren yang membangun pertanian ya, dengan pola pertanian, santri diajarkan tentang cocok tanam dan sebagainya. Kemudian di Bogor juga ada. Sebenarnya di dalam tradisi pesantren itu tergantung bagaimana kurikulum itu dibuat oleh pemilik pesantren, oleh para kiai. Tentu ini makanya ini perlu ada koordinasi di bawah naungan Kementerian Agama yang mengatur kurikulum itu harus diadvokasi lah oleh negara begitu ya. Bagaimana agar santri itu lagi-lagi nih Pak Saiful Huda sebagai orang yang bergerak di bidang politik mengawal undang-undang pesantren ini karena PKB paling concern ya dulu mengawal tentang undang-undang pesantren. Ini sangat penting sebenarnya diskusi pada malam hari ini Pak Huda itu untuk mendengarkan aspirasi kita semua. Maka pengembangan ekonomi santri itu ya harus dikawal dengan kurikulumnya. Kemudian negara harus hadir bagaimana memfasilitasi, bagaimana melatih santri untuk mengembangkan teknik-teknik pengembangan ekonomi. Meskipun memang awalnya santri tidak pernah berpikir kerjaan. Nah, tetapi kan tuntutan sekarang dunia semakin penuh tantangan. Tentu ini ada baiknya negara hadir di tengah-tengah pesantren, mengawal bagaimana pendidikan pesantren itu pun dilengkapi dengan skill atau soft skill tentang kemandirian ekonomi. Santri dilatih untuk membuat misalnya kerajinan mengolah pakaian ataupun membuat mesin jahit. Biasanya kan dulu pernah ada pada zaman Pak Harto ada itu beberapa pesantren dikirim mesin jahit tapi kan tidak dikawal, tetapi akhirnya kan hanya milik pesantren, keluarga pesantren.
Nah ini artinya begini, negara perlu hadir dalam mengawal tentang bagaimana santri supaya bisa membangun ekonomi ketika mereka keluar dari pesantren, bisa hidup mandiri di perdagangan, kerajinan, atau dalam pertanian dan sebagainya. Lagi-lagi ini tergantung potensi-potensi pesantren yang ada itu. Kalau kita mau menyekolahkan anak ke pesantren tentu harus dilihat juga fasilitas yang dikembangkan selain kitab misalnya, selain pengajaran keagamaan, tetapi mungkin ada juga. Sudah ada sebenarnya beberapa pesantren sudah mengajarkan ekonomi itu, ekonomi santri. Tetapi lagi-lagi lebih tepat nampaknya negara harus hadir untuk mengawal bagaimana kemandirian ekonomi itu tumbuh di tangan para pesantren. Kan tidak merata ini. Kemudian undang-undang kepesantren dan anggaran yang jelas, sekali lagi ini adalah urusan politik. Jadi tetap, makanya kaum santri itu harus benar juga masuk dalam wilayah politik. Bagaimana mengawal undang-undang kepesantrenan. Ini ya biasanya yang paling concern itu PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Ini kan yang mengawal pesantren, bahkan anggaran kepesantrenan sekarang ini juga dikawal oleh, terus terang ya, yang concern itu adalah PKB. Meskipun juga partai-partai yang lain juga akan memberikan sokongan, dukungan. Makanya undang-undang kepesantren dan anggaran yang jelas untuk setiap wilayah ini tentu adalah urusannya politik. Maka santri itu harus berpolitik juga karena negara kita adalah sistem parlementer itu adalah bagaimana mengawal santri tanpa ada undang-undang kepesantrenan, tanpa ada yang mengawal tentang kebijakan-kebijakan politiknya, ya santri akan hidup seperti apa adanya saja tanpa ada negara hadir di tengah itu. Maka lagi-lagi undang-undang kepesantrenan dan anggaran yang jelas itu harus dikawal secara politik di dalam parlemen. Kemudian memang tugas pemerintah itu mencerdaskan anak bangsa. Makanya orang pesantren itu adalah mujahid sebenarnya. Kiai-kiai itu kan memberikan pemikirannya, berkontribusi untuk bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya luar biasa itu, semua pesantren yang ada di Indonesia itu sebenarnya menopang tugas pemerintahan. Pesantren-pesantren besar, ya saya kebetulan di Pondok Pesantren Suryalaya, mendirikan ada perguruan tinggi juga, ada S2. Itu kan dari mulai taman kanak-kanak, kemudian Thanawiyah, Aliyah, ya SMK, terus sampai perguruan tinggi, ya. Ini artinya apa? Ini kepedulian pendiri pesantren, ya, Pengarsa Abah Anom itu punya kepedulian untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di daerah-daerah yang mungkin mereka tidak bisa sanggup untuk kuliah di kota. Anak-anak petani di sekitar Tasikmalaya di wilayah utara itu atau wilayah jauh dari kota, ini ada yayasan yang peduli tentang bagaimana mereka mengenyam pendidikan tinggi. Ini tidak hanya seperti Abah Anom, tetapi juga pesantren-pesantren yang lain di Musadadiyah, Cipasung. Itu sebenarnya rasa jihad seorang kiai ya. Sebenarnya mereka tuh sudah menanamkan ke pesantren sudah cukup, tetapi juga ingin berkontribusi tentang pendidikan tingginya. Nah ini mencerdaskan anak bangsa ini adalah tugas negara utamanya, tetapi lagi-lagi pesantren memberikan sumbangan yang begitu besar. Makanya pemerintah ada departemen agama di bidang pendidikan tinggi itu juga berkontribusi harus mengawal keberadaan pendidikan tinggi itu. Lagi-lagi ini adalah sebenarnya orang pesantren itu adalah sejak dulu mengawal kebangsaan, mengawal kecerdasan anak negeri ini dengan kepedulian yang sangat tinggi. Ya lagi-lagi ya pemerintah harus berterima kasih pada pesantren-pesantren yang ada perguruan tinggi, ada itu kan sebenarnya perguruan tinggi negeri itu tidak cukup, yang swasta tidak cukup, maka pesantren-pesantren juga sampai demikian pedulinya. Maka mencerdaskan anak bangsa itu ya luar biasa, orang-orang kiai-kiai itu berkontribusi besar terhadap negara. Makanya negara ya harus kembali juga, bukan membuat aturan-aturan yang membuat mati perguruan tinggi di swasta-swasta itu, justru harus memberi support. Kan banyak aturan-aturan sekarang ini, aturan-aturan perguruan tinggi negeri
aturan-aturan perguruan tinggi yang mematikan perguruan tinggi di pesantren. Ini contoh saja ya, saya bagaimana ban PT atau Pelamdikti itu untuk masing-masing satu prodi perguruan tinggi itu dengan biaya yang sangat besar, dan itu kan pesantren tidak sanggup untuk menangani itu. Bukannya mengadvokasi, malah membunuh. Nah, ini contoh yang perlu dikawal, makanya perlu kebijakan-kebijakan kepesantrenan itu ada dari hukum politik gitu. Oke. Maka komisi yang memperjuangkan regulasi kepesantren ini ya, kalau Pak Saiful Huda di Komisi 10 dan memang ini adalah tugas beliau mengawal kepesantrenan, dan terus terang memang undang-undang pesantren itu yang paling gencar setahu saya memang PKB ini. PKB ini karena memang akarnya dari tradisi pesantren gitu, kira-kira begitu. Jadi ini makanya pas Prof. Najib mengundang Pak Huda itu adalah sebenarnya untuk masukan kepada beliau sebenarnya, tapi nggak hadir ya. Nggak hadir. Lupa, kayaknya Nah, sibuk iya. capres Oke lah, dia. nanti rekomendasi saja, rekaman ini diserahkan aja ke beliau lah. Ini Iya, penting iya, karena insya Allah. ya PKB itu memberikan slot bagaimana politik santri itu ya bisa mengawal ini. Kalau memang keberadaan santri mau dikawal secara konsisten, ya di partai ini gitu. Atau partai yang lain juga, tapi kan sambilan masing-masing partai politik itu kadang-kadang. Tetapi setahu saya memang undang-undang pesantren itu lahir dari PKB ini. Nah sekarang gini Pak, alhamdulillah Kementerian Agama itu ada slot ya, ada beasiswa Indonesia Bangkit (PIB), saya tahu BESIS. Itu juga ada slot beasiswa santri. Nah sekarang ini diberikan peluang santri-santri untuk kuliah, untuk belajar di luar negeri, ke Yaman ataupun ke Mesir, atau ke luar negeri yang manapun, itu akan dibiayai oleh negara. Itu ada beasiswa santri khusus, tetapi itu ada rekomendasi pesantren, dan jelas orang dari pesantren yang akan mengerawat dan membina pesantren. Itu ada beasiswa santri namanya. Nah, biasanya rekomendasi-rekomendasi dari kiai, lembaga, dan pesantren dan sebagainya. Ini adalah harapan, alhamdulillah ini sudah ada geliat, cuma belum maksimal ya. Terus terang ini belum maksimal, tetapi ini ada beasiswa Bangkit itu, Indonesia Bangkit (PIB) itu ada slot beasiswa santri. Ini bisa memanfaatkan santri-santri yang dari Papua, dari Padang, dari manapun, Aceh dan sebagainya, itu ada kesempatan ini untuk mendapatkan beasiswa ke Al-Azhar atau ke Yaman atau manapun itu. Oke, untuk selanjutnya misorientasi pesantren. Lagi-lagi memang ini misorientasi pesantren itu ya tidak bisa diabaikan Pak, karena memang hak mereka juga ya untuk membuat pola pendidikan pesantren yang profesional tentu memerlukan dana yang besar. Ya makanya tadi kata Prof. Zainuddin juga memberikan pilihan, ada subsidi silang dan sebagainya. Karena pesantren-pesantren itu juga ingin menunjukkan bahwa jati dirinya adalah profesional, maka mau tidak mau perlu dengan biaya kos yang tinggi. Nah, lagi-lagi kalau ada penanganan dari pemerintahan, itu bisa dikawal bagaimana standar itu supaya bisa diikuti oleh santri-santri yang memiliki ekonomi lemah misalnya, supaya bisa masuk ke kualitas pesantren yang seperti itu. Nah, ini sekali lagi ini tidak bisa lepas pesantren itu dengan kebijakan politik kenegaraan. Menurut saya sudah saatnya negara berterima kasih karena pesantren telah berkontribusi yang luar biasa besarnya terhadap kecerdasan anak bangsa ini. Kemudian memang ada pesantren yang radikal, memang ada, tidak bisa dipungkiri, karena memang Indonesia ini adalah negara yang masyarakat Indonesia ini masyarakat yang paling jadi sorotan dunia ya. Saya pernah diskusi dengan dewan di PDIP. Waktu diskusi saya bilang gini, Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki ideologi kebangsaan NKRI. NKRI ini diperkuat oleh paham Ahlussunnah wal Jamaah.
Ahlussunnah wal Jamaah ini ibarat minyak yang menyatukan. Nah, di balik Ahlussunnah wal Jamaah itu ada nilai spiritualitas di masing-masing pulau itu. Saya pernah ikut seminar Multaqo Sufi Dunia di Pekalongan. Kebetulan saya juga pengurus Jami' Ahli Thariqah wal Mutabaroh An-Nahdliyah. Nah, saya mendengar dari seorang sufi besar di Damaskus, melihat secara spiritual Indonesia ini adalah negara-negara kepulauan, tapi kenapa masih bisa bersatu? Bahasa, suku, dan macam-macamnya, dan pulaunya terpecah-pecah, tetapi masih mereka ada roh yang menyatukan. Mereka bilang, seorang saya itu, ini adalah pengaruh Islamisasi awal, bahwa pulau-pulau yang ada di Nusantara ini adalah didakwahi dan disolati oleh para sufi-sufi ulama-ulama yang ingin mengislamisasi Indonesia. Maka paham Ahlussunnah wal Jamaah itu dibalik itu ada spiritualitas. Setelah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada maqasidus syar'i, Pancasila itu. Pancasila ini maqasidus syar'i dari aswaja, Persatuan Indonesia, musyawarah. Itu ada roh keaswajaan itu ada dengan dia ada ideologi negara. Maka kalau dihantam Ahlussunnah wal Jamaahnya, ideologi negara Pancasila ini akan rusak juga. Makanya ada, maaf ini mau tidak mau saya sebutkan saja, ada pemikiran Salafi Wahabisme yang sering menyalahkan heterogen. Kalau tidak sependapat dengannya haram, bid'ah, kafir, kaum takfir, ini adalah merusak keaswajaan, merusak tentang kepancasilaan. Nah, makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu ada satu kesatuan dengan Pancasila. Maqasidus syar'i dari aswaja itu ya Pancasila itu dan Undang-Undang 45. Makanya yang diserang ideologi Ahlussunnah wal Jamaah ya Pancasila akan terganggu. Maka Islam radikal, Islam radikal yang keras itu ini mengganggu tentang keaswajaan. Makanya kenapa lahir Islam Wasatiyah, Islam Nusantara itu adalah untuk menangkis paham-paham radikalisme yang dari luar. Karena Indonesia ini pasar bebas ideologi agama. Ini kan pergulatan antara Iran dengan Wahabi mencari apa namanya dukungan dari negara-negara Muslim yang ada di Indonesia. Mereka tuh jangan dikira Salafi Wahabi juga menanamkan pesantren-pesantren model mereka di sini atas nama tahfidz dan sebagainya. Begitu pula Iran, ada hoja-hoja. Itu menanamkan banyak ratusan tahun. Saya melakukan penelitian tahun 2017 ya. Itu ada ratusan hoja-hoja dari Iran itu. Nah, tetapi Indonesia oke lah. Negara Indonesia terbuka bagi siapapun, Muslim manapun. Tetapi kalau radikalisme ini yang ditanamkan keagamaan, ya rusak. Makanya bentengnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah, makanya kenapa Nahdlatul Ulama itu begitu kuat mendukung Ahlussunnah wal Jamaah? Ya ini karena banyak orang mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi tidak sejalan dengan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ada Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu supaya lebih karena orang banyak ada KW1, KW2 Ahlussunnahnya, tetapi mereka masih menyalahkan, masih mendiskreditkan paham-paham yang tidak sejalan dengan pikiran mereka. Kaum tabdi'i, takfiri, itu kan sudah bukan Ahlussunnah wal Jamaah lagi, menyesatkan orang dan sebagainya. Nah, ini ya konteks keindonesiaan ini, pesantren itu benteng Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ada penyusupan-penyusupan dari ideologi luar. Ya itulah resiko Indonesia menjadi sebagian negara besar ya. Maka kalau dibiarkan, kenapa adalah Islam Wasatiyah? Ini karena ekses dari realitas-realitas Islam radikal. Nah, inilah yang mencemarkan warna Islam Nusantara ini. Kenapa? Islam yang memang toleran, Islam yang tadi ya, Islam kesantrian itulah Islam yang memberikan ruang damai. Maka saya memiliki pandangan bahwa santri itu memiliki tipe 3 karakter ya. Fundamentalis, oke lah fundamentalis. Dia punya prinsip-prinsip etik moral dan sebagainya.
kemudian ada kepedulian, reformis ya, berjiwa reformis, kemudian ada akomodatif, dia merangkul semua. Maka 3 karakter ini menurut saya santri sejak dulu tuh adalah fundamental, ya, reformis dan akomodatif. Maka ini sebenarnya karakter santri yang bisa menghadapi tantangan zaman tuh yang model seperti ini. Nah, ICMI ini adalah santri yang memiliki pencerahan, selain nilai-nilai keislamannya kuat, ideologinya mantap, juga punya nilai keterbukaan, akomodatif. Nah, ini perlu kita tanamkan sekali lagi, bahwa penting tradisi santri akan menjadi ruh spirit bangsa di Indonesia, menjadi peradaban yang terus mengakar dan terus menumbuhkan kebudayaan-kebudayaan berikutnya. Jika tidak dikawal oleh politik, undang-undang pemerintahan, ya santri dibiarkan seperti apa adanya, ya nanti kan bisa pergulatannya akan menurut saya sangat tidak adil ya, karena perannya sudah saatnya Indonesia menikmati dan mengisi nilai-nilai bangsa dan negara ini ya santri ini. Meskipun kaum nasionalis itu juga memberikan kontribusi. Maka inilah ICMI menjadi garis tengah bagaimana kaum santri dan teknokrat serta profesionalitas keilmuan terus dikembangkan, karena tradisi santri itu adalah tradisi ilmu. Ya, makanya cirinya santri itu adalah sudah tersibuk oleh nilai-nilai etik moral, terutama ta'lim ta'lim. Bagaimana ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat memberikan karena Islam itu adalah agama ilmu. Bagaimana ilmu dihormati, dihargai, bagaimana proses mendapatkan ilmu dengan cara-cara yang memberikan nilai etik moral sehingga ilmunya berkah. Ilmu berkah itu memberi manfaat untuk dirinya dan bagi masyarakat. Jadi ini perlu juga kita belajar tentang turos kepesantrenan. Mungkin ICMI ini perlu juga diskusi tentang bagaimana warisan ta'lim ta'lim, Ihya Ulumuddin, kitab hikam, itu perlu juga di ICMI disosialisasi. Di samping profesi-profesi kita yang masing-masing sudah terbentuk. Barangkali itulah sekedar diskusi ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Armai. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ajit Thohir ya. Nah, sudah cukup panjang lebar nih, sayang waktu kita ini sudah menunjukkan 11:10 ya. Tapi bisa Pak Ajit Thohir. Nah, jadi mohon maaf nanti kita diskusi lanjut, nanti ini kita buat diskusi berseri ya. Jadi nanti insya Allah kami dari ICMI nanti akan memfasilitasi kegiatan ini untuk berlanjut ya. Tetapi yang jelas kita simpulkan bahwa memang kita akui pesantren itu beragam bentuknya. Ya. Jadi ada yang masih kelas bawah, kelas menengah, dan ada kelas atas yang sudah maju gitu. Tapi kalau boleh saya katakan, saya pernah berkunjung ke sebuah pesantren di Parung ya. Itu namanya Pesantren Nurul Iman. Kebetulan mahasiswa saya sudah selesai S3-nya. Itu 15.000 siswa itu gratis semua. Ya. Tapi dia punya 49 unit usaha. Jadi apakah itu peternakan, pertanian, perindustrian. Siapa yang bekerja? Santrinya. Dan santri itu juga dapat bagian dari hasil usaha itu. Nah, kapan santri itu bekerja? Setelah dia tamat. Jadi ada pengabdian selama 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, sebelum dia tamat itu dia dilatih dulu kecenderungannya kemana? Ke pertanian, maka dia dilatih dulu. Sehingga dia tidak bekerja itu sesuai dengan kemampuannya dan skillnya gitu. Jadi ini bisa dikembangkan. Nanti saya share. Kalau ada kawan-kawan kepingin, nanti ada videonya saya kirim. Namanya Ibu Umi Wahidah, perempuan. Ya, karena suaminya sudah meninggal, dia seorang janda. Nah itu punya sawah itu 200 hektar. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa ton itu 15.000 orang makan tiap hari. Nama pesantren di Palu itu apa, Prof? Nurul Iman. Nurul Iman
Nah, jadi nanti saya share ya. Nah, itu bisa kita studi banding lah kawan-kawan yang punya pesantren yang masih di bawah kelas menengah gitu ya. Nah, dan dia dari TK sampai perguruan tinggi ya. Jadi itu dikembangkan. Jadi bukan hanya belajar ilmu agama dan ilmu umum, tapi juga bagaimana kemandirian setelah dia tamat, yaitu kegiatan ekonomi itu. Nah, ini bisa dilihat nanti. Nah, kemudian yang terkait dengan undang-undang otonomi daerah dan undang-undang pesantren ini nanti kita dari ICMI mengawal lah ya. Memang kalau kita kaitkan dengan undang-undang otonomi, yang wajib itu yang vertikal. Ya. Kemudian yang horizontal itu boleh dibantu, bahasanya begitu. Nah, oleh karena itu tergantung kebijakan bupati, gubernur, dan wali kota di daerah. Jadi tidak ada bupati atau wali kota, gubernur yang membantu pesantren masuk penjara, tidak ada. Ya. Cuman keberaniannya. Saya pernah ke Palembang ya, ke Banyuasin, dulu Pak Alek jadi bupatinya. Kenapa Pak Alek bisa membantu pesantren lebih besar dibandingkan dengan sekolah umum? Nah, dia bilang kalau saya sama besar aja membantunya, tak akan bisa dia setara. Nah, itu alasannya. Jadi harus 3 kali besar bantuan saya ke madrasah dan pesantren ketimbang sekolah umum. Nah, ada bupati yang berani begitu. Akhirnya dia bisa jadi gubernur. Nah, ini bisa juga nanti disosialisasikan ke kawan-kawan yang jadi bupati di daerah dengan kaitannya undang-undang pesantren dan undang-undang otonomi itu bisa dilakukan karena memang yang otonomi itu yang pendidikan umum ya. Pendidikan agama ini masih sentral. Itu aturan. Tapi boleh dibantu. Karena itu warga dia juga. Ya. Nah, ini nih kita kawal lah nanti insya Allah. Sedangkan yang lain-lain terkait ICMI di Kabupaten Kota menurut Pak Taufik belum dikenal. Setahu saya di Sumatera Barat ya sudah disosialisasikan, itu nanti bisa dihubungi, ketuanya adalah Rektor Baitur Rahmah Pak Musliar Kasim, kemudian sekretarisnya Prof. Ganepri di tingkat provinsi, dan sudah juga bentuk di kabupaten kota orda-ordanya. Nanti bisa ditindaklanjuti lewat beliau itu ya. Insya Allah ICMI semua provinsi dan kabupaten kota akan berkembang, insya Allah, dan saya yakin itu. Sekarang setiap provinsi sudah punya kita, walaupun setiap kabupaten kota belum punya. Ya. Nanti sampai ke orsat, ya. Itu bisa sampai ke kecamatan. Nanti kita akan kembangkan sampai ke situ. Itulah hasil diskusi kita dari mulai jam 7:30 tadi ya, sampai jam 9:04. Dan insya Allah kami nanti dari ICMI diskusi kita ini akan berlanjut ya, Prof. Najib sebagai Wakil Ketua Umum. Saya Ya, sebagai kita lanjut, kita agendakan berseri ya. Ya, berseri aja nanti. Ya, termasuk bicara tentang radikalisme, ini panjang ceritanya ini. Ya. Tetapi yang penting kesimpulan kita tentang pesantren adalah bahwa tidak ada pesantren punya kurikulum yang mengajarkan siswanya radikal. Itu tidak ada. Ya. Dan itu sudah standar itu. Kalau ada yang terjadi itu berarti penyimpangan. Nah, ini yang harus kita kawal. Ya, Pak Ajit, ya, Profesor Ajit. Jadi saya selalu katakan itu kepada kawan-kawan yang menuduh pesantren radikal, saya katakan tidak ada kurikulum yang mengajarkan siswa jadi radikal. Ya, nah itu harus dipahami saya bilang. Tapi kalau ada, nah inilah tugas kita mengawal. Ya, berarti itu penyimpangan. Mungkin ada istilah Prof. Ajit tadi penyusupan. Ya. Jadi, baik, demikian lebih kurang ya. Mohon maaf, saya kembalikan kepada Nanser yang Ibu Khairia. Nah, dari saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan sebagai moderator. Selamat bertemu nanti di Silatnas. Selamat bertemu di Silatnas di Sulawesi ya, insya Allah. Siap, Prof. Kebetulan saya lagi lanjut S3 juga dari Papua ini di UNES. Oke, baik.
Insya Allah kami dengan Ada Prof. sesi foto nih. Najib, ya, Prof. Najib dan saya insya Allah ke Makassar. Ya. Siap, Terima Dan. kasih, Prof. Ajit, kita nanti lanjutkan diskusi kita berseri ya. Nanti kita Ya, insya Allah, bukukan, siap. dan nanti kita hasil diskusi kita ini akan kita sampaikan kepada Komisi 10, khususnya Pak Saiful Huda, insya Allah. Siap. Ya. Insya Allah, Prof. Prof, Oh, izin. Sebaiknya memang untuk di Silatnas disumbangkan, Prof. Ya, insya Allah nanti di Oh ya. Insya Allah. diskusikan lagi, insya Allah. Ya, siap, Prof. Nanti ketemu di Pertajam, Prof, di Sulawesi. Oke, silakan Pak Prof. menutup acara, silakan. Baik, Ya. terima kasih kepada Prof. Armai yang telah membantu berjalannya kegiatan pada malam hari ini. Untuk itu, marilah bersama-sama kita tutup kegiatan webinar ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada sesi foto bersama dulu ya untuk semua peserta. Boleh dibuka kameranya. Dulu. Oke. Nanti dihitung. Ada 3 tes. Oke. Ibu goyang-goyang gembar. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah membersamai hingga sesi akhir ini. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zainuddin, Prof. Ajit, Thohir, Prof. Armai, Ya, dan terima kasih semuanya yang telah hadir. Insya Allah kita lanjutkan diskusi kita tentang pendidikan dan pesantren. Ya. Siap Sangat menunggu, menarik Bapak saya kira. Prof. Ya, oke. Siap menunggu dari Lombok. Ya, terima kasih semuanya. Semangat. Pak Herman, Mohon izin.